Ngelmu kuwi kelakone ganti laku. Ngapain ilmumu banyak-banyak, tinggi-tinggi kalau kelakuanmu tidak berubah selaras dengan ilmumu? Ngapain kamu belajar capek-capek kalau kualitas hidupmu tidak meningkat sebagaimana pengetahuanmu? Maka ilmu itu utuh sempurna kalau dia gandeng dengan amal. Dalam bahasa Jawa yang terkenal sekali, urip itu urup. Gimana sih hidup itu nyala? Bagaimana sih menyalakan hidup itu dengan ilmu? Jadi bukan dengan marah-marah, bukan dengan yang negatif-negatif, tapi dengan ilmu. Nyalakan hidup dengan ilmu. Tanpa bekal ilmu, kalian tidak akan bisa menyalakan hidupmu. Menyala itu kan simbol kamu bisa menerangi, mencerahkan sekelilingmu. Untuk bisa menerangi sekelilingmu, ya tentu saja modalnya adalah ilmu. Untuk bisa ilmu jadi cahaya, ya dia harus nyambung dengan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Ini adalah alat dan cara memperoleh pengetahuan, versinya Al-Amiri. Kalau ini insya Allah teman-teman bisa paham lah ya. Kita punya 4 alat, kata Al-Amiri. Kalau saya kan biasanya pakai yang 6 itu. Kalau beliau 4. Akal, wahyu, eksperimen, dan kreativitas imajinatif. Kuwah, sina'ah, mutakotimah. Daya kreatif untuk maju. Ini bisa menangkap pengetahuan. Jadi akal, sumber pengetahuan, wahyu sumber pengetahuan, eksperimen, percobaan juga sumber pengetahuan, dan kuwah sina'ah mutakotimah. Daya kreatif, dorongan untuk menemukan hal-hal baru. Jalannya ada 3. Jadi kalau kita ingin memperoleh pengetahuan, bisa dengan cara taklid, bisa dengan ikna, bisa dengan burhan. Taklid itu meniru. Ikna itu persuasi, semacam ceramah. Kayak gini ini mungkin ikna, persuasi. Ada burhan. Kalau burhan demonstrasi. Berpikir sendiri, menalar sendiri, melakukan rekonstruksi, nalar sendiri, itu namanya burhan. Jadi kalau ini sederhana, teman-teman langsung bisa menangkap ya bahwa ada akal, ada wahyu, ada eksperimen, ada imajinasi, daya kreatif. Jalannya bisa imitasi. Imitasi ini paling ringan karena tinggal niru saja. Persuasi lebih berat sedikit karena kita tidak sekedar niru tapi memahami. Sementara yang paling berat burhan. Kalau burhan demonstrasi. Ada yang namanya burhan di sini. Tukang demonstrasi. Demonstrasi di situ cara berpikir nalar. Jadi demonstrasi akal maksudnya cara berpikir. Nah, ini alat dan cara. Ini menarik ya. Menariknya di mana akal masuk, wahyu masuk, eksperimen masuk. Rasional masuk, religius masuk, empiris masuk, bahkan imajinatif, kuwah sina'ah tadi masuk. Berarti yang ranah-ranah seni juga masuk. 4-4-nya diakui oleh Al-Amiri. Kan ada orang itu yang hanya percaya wahyu saja tanpa akal. Ada yang akal saja tanpa wahyu.
Ada yang saintisme, mendewa-dewakan sains, empiris saja. Ada yang anggap seni itu bukan ilmu dan lain sebagainya. Kalau di Al-Amiri diakomodasi semua. Jalan pengetahuan juga realistis. Yo kadang yo pakai taklid, kadang yo pakai persuasi, kadang yo pakai burhan. Kalau burhan berat yo ikna. Ikna terlalu berat yo imitasi, niru saja tidak apa-apa. Lumayan. Ini alat dan cara memperoleh pengetahuan. Yo yang muda-muda ini empat-empatnya ini harus hidup. Tidak boleh ada yang redup karena ini masa depan. Yang menguasai alat-alat ini nanti yang menguasai peradaban. Kita lanjutkan. Kesempurnaan ilmu. Kata Al-Amiri, nanti boleh dicek ya di Al-Itmam fi Fadhailil Anam. Kata beliau tidak setuju kalau ada yang bilang sign for sign atau ilmu untuk ilmu. Karena ilmu itu dasarnya amal. Tidak apa-apa kok Pak, ini hanya ilmu saja untuk pengetahuan saja kok Pak. Tidak saya jalankan, tidak kata. Itu berarti nanti ilmunya tidak sempurna. Ilmu utuh itu ya ketika gandeng dengan amal. Ini kalau diterjemahkan dalam budaya Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Ngapain ilmumu banyak-banyak, tinggi-tinggi kalau kelakuanmu tidak berubah, selaras dengan ilmumu. Ngapain kamu belajar capek-capek kalau kualitas hidupmu tidak meningkat sebagaimana pengetahuanmu. Maka ilmu itu utuh sempurna kalau dia gandeng dengan amal. Bahkan lebih jauh kata Al-Amiri, tanpa amal manusia tidak akan maju. Dan pada akhirnya ya pembangunan terhambat. Apakah negara, apakah politik. Kenapa? Ya karena kalau ilmu tidak dijalankan, pada akhirnya urusan-urusan tata politik, tata masyarakat tanpa ilmu dijalankan oleh orang-orang yang bodoh. Kalau itu yang terjadi, ya bencana. Kenapa? Berarti urusan-urusan praktis diserahkan orang yang tidak punya ilmu, tidak ada ahlinya. Pada akhirnya ya kehancuran saja yang terjadi. Jadi ini mungkin peringatan untuk kita ya. Kalau kita hari ini kan era ketika ilmu itu membanjir, pengetahuan itu tidak bisa dibendung, kita ngerti apa saja hari ini. Apalagi ada medsos. Mungkin kamu hari ini punya informasi tentang artis mana yang mau cerai, artis mana yang ini kan lengkap info di kepalamu. Itu kan banjir informasi. Yo ambillah hikmah dari setiap ilmu pengetahuan yang kamu punya, kemudian hidupkan itu dalam keseharian. Jadi kalau ada adagium dalam bahasa Jawa yang terkenal sekali, urip itu urup. Gimana sih hidup itu nyala? Bagaimana sih menyalakan hidup itu dengan ilmu? Jadi bukan dengan marah-marah, bukan dengan yang negatif-negatif, tapi dengan ilmu. Nyalakan hidup dengan ilmu. Tanpa bekal ilmu, kalian tidak akan bisa menyalakan hidupmu. Menyala itu kan simbol kamu bisa menerangi, mencerahkan sekelilingmu. Untuk bisa menerangi sekelilingmu ya tentu saja modalnya adalah ilmu. Untuk bisa ilmu jadi cahaya ya dia harus nyambung dengan amal. Makanya dulu di sesi muhasabah saya sarankan bahwa ya teman-teman itu sekali-sekali bikin list apa yang sudah saya ketahui dan baik tapi masih belum saya jalankan. Kira-kira apa saja nanti di list terus pelan-pelan diwujudkan. Biar kita mendapat barokah dan kemuliaannya ilmu. Biar ilmu kita berbuah. Tidak sekedar disimpan atau sekedar buat gaya-gayanan, pamer-pameran. Yang kadang-kadang kalau mahasiswa itu kan kadang ilmu itu ya bahan diskusi saja. Kalau diskusi luar biasa, tinggi-tinggi. Tapi ya tidak nyambung dengan kenyataannya. Saya dulu ada mahasiswa yang nulis skripsi temanya tentang
keutamaan air. Tapi satu ketika dia bimbingan dan belum mandi. Jadi ngadep itu masih riye-riye bangun tidur gitu ya. Terus tak guyoni, lah kamu bahas keutamaan air tapi belum mandi, apa ya percaya orang dengan tulisanmu. Jadi maka yuk kesempurnaan ilmu dengan amal. Nah, sekarang agak teoritis. Al-Amiri membagi ilmu dalam 2 kategori. Yang pertama al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua al-ulum al-milliyah. Al-hikmiyah itu ilmu-ilmu level hikmah. Ini yang ilmu akal tadi ya, ilmu yang dasarnya rasio, metafisika, matematika, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Namanya ilmu hikmiyah. Pak, kok kita pakai belajar ilmu-ilmu ini? Tahu apa tidak cukup ilmu agama saja? Alasannya Al-Amiri 4 ini. Yang pertama, tidak usah khawatir kok. Akal itu akan selalu sesuai dengan wahyu. Akal dalam kondisi jernih ya. Maka belajar ilmu-ilmu ini tidak akan bertentangan dengan agama. Mungkin melengkapi wawasan keagamaanmu. Karena banyak wawasan-wawasan agama itu tidak cukup hanya dengan dalil keagamaan, tapi butuh dukungan ilmu-ilmu hikmiyah ini, ilmu rasional ini. Misalnya, misalnya apalah, kurban. Butuh binatang kurban yang sehat. Loh itu kalau kamu tidak ngerti ilmu tentang hewan yang sehat, ya sulit. Misalnya kamu sholat harus nutup aurat. Nah itu nutup aurat kan pakai baju, pakai kostumnya, itu kan kamu juga harus ngerti teknologi, garment teknologi, bikin bajunya dan lain sebagainya. Waris perlu kemampuan matematika. Nah, dan banyak, tidak mungkin kita meninggalkan ulum hikmiyah. Kita pasti perlu itu. Dan Islam memang menganjurkan kita mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat. Jadi matematika, fisika, itu kan manfaat semua. Terus yang ketiga, tidak usah khawatir, ilmu-ilmu itu bertanggung jawab kok. Semua ilmu pengetahuan itu berdiri di atas metode, bukti, dan kaidah-kaidah yang logis. Semuanya ada buktinya dan bisa diuji. Dan Islam kan juga begitu. Kita juga diminta beriman secara sadar, tidak boleh taklid. Ya untuk tidak taklid kan harus ngerti ilmunya. Jadi Islam juga menyarankan itu. Dan tepat seperti itu yang dilakukan oleh ilmu-ilmu. Dia menggunakan logika, dia menyusun bukti, dia terbuka untuk diverifikasi, dan seterusnya. Itu alasan kedua. Jadi mode ilmu dengan mode agama, jadi mode ulum hikmiyah dengan ulum milliyah itu sebenarnya sama. Sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi proses dan hasilnya. Yang ketiga, ya tentu saja ilmu itu manfaatnya besar untuk hidup. Wong ilmu itu sangunya orang hidup. Kalau kita ingin hidup secara bermanfaat, maslahat, ya jalurnya tetap ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Tanpa ilmu mungkin kita inginnya memberi manfaat malah membahayakan orang. Bisa saja. Jadi ini pentingnya ulum hikmiyah, maka dia harus dipelajari. Nanti kalau di Imam Ghazali bahkan ya hukumnya fardu kifayah. Tidak hanya sunnah. Fardu kifayah itu harus ada sekelompok umat Islam yang menguasai ini. Kalau tidak ada yang menguasai sama sekali dosa semuanya. Jadi, Pak itu kan ilmu duniawi Pak. Sudahlah tidak menguasai juga tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa sih kalau ada yang lain yang menguasai. Tapi kalau tidak ada semua yang menguasai terus jatuhnya dosa. Itu kan resikonya fardu kifayah.
Karena apa? Ya kita butuh itu. Kalau kita sama sekali tidak punya yang ahli itu, ya nanti akhirnya kita memerlukan bantuan yang lain. Yang mungkin tidak cocok pandangan hidupnya dengan kita. Makanya tidak apa-apa. Yang mahasiswa jurusannya macam-macam itu alhamdulillah. Kalau semuanya jurusannya sama, misalnya ini sak ruangan ini jurusannya filsafat kabeh. Itu ya ruwet juga dunia ini. Nanti kerjaannya debat, terus kerjaannya wah wis. Ya ada yang filsafat, ada yang matematika, ada yang biologi, ada yang kedokteran, ada yang jadi lengkap. Mungkin di situ salah satu rahasia ikhtilafu ummati rahmah. Beda-bedanya perbedaan di antara umatku itu anugerah loh sebenarnya. Karena kalau sama malah tidak kuat. Kita kuat itu karena beda-beda. Ini al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua, al-ulum al-milliyah. Kalau ini ilmu agama. Teman-teman sudah tahu ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu lugha, ilmu bahasa, dan lain-lain. Ilmu ini penting. Pentingnya apa? Yang pertama, ilmu ini akan meneguhkan, menegaskan keyakinan dan penghambaan kita pada Allah. Kita tambah kenal agama kita. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada peribahasa, tak kenal maka ya kalau tidak kenal ya tidak paham. Kalau tidak kenal paling kamu cuma ngelirik-ngelirik saja. Tidak berani menyapa. Oke, doa agama juga begitu. Kalau tidak kenal ya kamu tidak dekat. Kalau tidak dekat, tidak akan ketemu makna, rahasia, dan manfaat-manfaatnya. Maka yo ngertilah serba sedikit tentang ilmu ini. Alhamdulillah kalau ingin jadi ahli. Yang kedua, ilmu ini tidak hanya untuk kebutuhan pribadi-pribadi, tapi juga masyarakat membutuhkannya. Umat manusia membutuhkannya. Jangan dikira kalau Pak ilmu saya kan hadis, Pak Quran, Pak berarti saya bisanya memberi manfaat untuk umat Islam saja. Tidak. Nilai-nilai dalam agama itu universal. Kalau kalian baik secara agamamu, itu kontribusimu juga besar kok, tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk semua manusia. Itu mungkin nama lain dari rahmatan lil alamin. Kalau kamu jadi orang jujur misalnya, agama memerintahkan jujur, dengan kamu jujur, ya kontribusimu kan tidak hanya untuk umat Islam saja. Semua orang lain juga mendapat efek dari kejujuranmu. Mungkin kamu satu kantor ada macam-macam agama. Begitu kamu jujur, yang menikmati kejujuranmu kan tidak hanya yang satu agama, ya yang macam-macam agama itu juga ikut menikmati. Jadi itu rahasia kedua. Kenapa ilmu ini ya monggo saja kalau ada yang ingin mendalaminya. Dan manfaatnya ya tidak hanya individual atau untuk kelompok kita saja, tapi juga untuk seluruh alam semesta. Itulah rahmatan lil alamin. Yang ketiga, karena pendapatnya Al-Amiri, wahyu itu dari sisi keutamaan lebih tinggi daripada akal, implikasinya ilmu-ilmu ini juga lebih utama dari ilmu-ilmu rasional. Sederhananya begini, misalnya kita ngaku muslim, terus ditanya, bisa ngaji enggak? Itu kan bagian dari ilmu Al-Quran. Terus kita jawab, enggak bisa. Lu gimana sih katanya muslim kok enggak bisa ngaji? Nah, itu kan orang bisa menyalahkan kita. Tapi kalau terus tanya, bisa matematika enggak? Enggak bisa, kan enggak apa-apa. Mungkin ilmu yang lain bisa. Nah, ini ilustrasinya begitu. Kenapa oleh Al-Amiri? Ini lebih utama. Termasuk karena sumbernya langsung dari Allah. Dibawa oleh Nabi yang maksum. Sementara kalau ilmu-ilmu yang lain itu kan oleh manusia biasa. Sederhananya itu yang disebut al-ulum al-milliyah. Berarti apakah kalian kuliah di universitas yang Islam atau yang umum? Sama. Yang umum ulum hikmiyah, yang Islam ulum milliyah, sama-sama utama, tidak apa-apa. Jangan minder. Oke ya. Yang sering jadi masalah itu kan berpikir mendikotomi terus menghierarki. Menang-menangan. Nanti
Yang ilmu agama nganggap alah ilmu umum itu apa? Cuma mikir dunia. Kita loh dunia akhirat. Nah, ya. Nah, nanti yang kuliah umum juga begitu. Alah ilmu agama itu apa? Itu kan bukan ilmu, itu ideologi. Kalau ilmu itu ya kayak ilmu saya ini. Nah, itu ya nanti menang-menangan akhirnya konflik. Akhirnya rame. Padahal kata Al-Amiri ya dua-duanya sama-sama penting. Ada ranah, konteks, dan wilayahnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah ketemu makna ilmu dan kategori-kategorinya menurut Al-Amiri. Ada mungkin penting untuk teman-teman. Kata Al-Amiri, di antara ilmu-ilmu milliyah tadi, ilmu agama tadi, ada dua yang penting. Yang paling penting. Apa? Yang pertama ilmu hadis. Yang kedua ilmu kalam. Wah, ini kalau di UIN jurusan hadis dan AFI ini ya, akidah filsafat. Ada alasannya kata Al-Amiri. Kenapa ilmu hadis? Orang yang belajar ilmu hadis, ini orang yang sangat serius menjaga transmisi ajaran Islam. Dalam ilmu hadis itu kan ya tidak sembarangan. Ini sanadnya dari siapa, sumbernya siapa, an siapa. Itu kan transmisinya jelas. Dan mereka sangat menjaga ini. Itu yang mereka berjasa menjaga kemurnian agama. Mereka juga pakar bidang sejarah. Pakar klarifikasi. Ini riwayatnya siapa? Termasuk pakar menentukan, oh ini orang ini tercela atau terpuji. Kok riwayatnya orang ini, padahal orang ini sering bohong loh. Apa kita terima riwayat dari dia? Itu kan kesibukannya orang-orang hadis. Jadi dan ini jasanya besar untuk menjaga kemurnian ajaran. Mereka pakar klarifikasi. Kata Al-Amiri, ahli hadis paling layak untuk menempati posisi mujtahid. Karena mereka yang dianggap mendalam bidang agama, mereka yang menjaga kemurniannya agama. Ya ini pendapatnya Al-Amiri, kamu jangan. Ya mungkin semuanya penting, cuma keistimewaannya ilmu hadis di situ. Ada lagi ilmu kalam. Apa istimewanya ilmu kalam? Kata Al-Amiri, ilmu kalam ini berperan penting menegaskan keimanan. Usuluddin. Nah, lumayan kalau usuluddin fakultas ya. Jadi lebih luas. Jadi ilmu kalam ini perannya apa? Loh, orang jadi ngerti agamanya secara rasional. Orang keimanannya jadi tambah kuat karena dikaji secara mendalam. Yo, agama itu memang dasarnya kepercayaan, tapi kepercayaan plus pemahaman akan jauh lebih kuat daripada percaya saja. Yo kayak kalian itu loh, kok kamu percaya temanmu itu? Nggak tahu sih, tapi ya sudahlah saya percaya saja. Itu kan dibandingkan yang, oh iya saya percaya dia, karena dia selama ini track recordnya bagus, dia selama ini, itu bisa menjelaskan, itu jauh lebih kuat. Yang kedua, ilmu kalam lah yang menjalankan prinsip agama, yaitu mau'idhah hasanah dan jidal. Jidal itu debat. Dan ini fungsi eksternalnya. Kalau tadi kan internal, menguatkan keimanan. Yang kedua apa? Kadang-kadang keimanan kita itu dikritik orang lain. Keberagamaan kita diserang orang lain. Sehingga kita perlu jawab, perlu kemampuan berdebat. Dan skill debat itu adanya di ilmu kalam. Bahkan nanti di kitab tertentu ada penjelasan kenapa sih lahir ilmu kalam dalam tradisi Islam. Antara lain karena ketika agama Islam berinteraksi dengan agama-agama lain yang sudah punya struktur wawasan teologis yang agak dalam secara rasional, itu kan kita semacam ditanya, semacam ditantang. Lah kalau Islam bagaimana? Di situ terus muncul para ulama kalam yang menjelaskan agama secara rasional. Ini minggu lalu kan kita ketemu salah satu tokohnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Sultanul Mutakallimin, rajanya para ahli kalam. Mereka ini berjasa
menegaskan ke dalam dan melindungi dari serangan luar. Maka kata Al-Amiri, ilmu kalam penting. Jadi dua ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu milliyah, yaitu ilmu hadis dan ilmu kalam. Baik, kita lanjutkan. Ambil nafas dulu. Ini, kalau kajian tokoh ini mungkin kalian kenyang. Kalau biasanya kajiannya kan tema, perdamaian atau ini. Kalau tokoh ini berarti semua gagasannya tokoh kita ekspos. Makanya mungkin kalian agak meloncat-loncat. Informasinya banyak sekali, jadi mungkin kalian agak kenyang kalau kajiannya tokoh ini. Baik, kalau sudah siap saya lanjutkan. Nah, ini yang perbandingan agama. Ini agak menarik ya. Seperti saya bilang tadi, beliau ini tipe pengkaji perbandingan agama. Jadi belajar agama-agama, tapi demi agama Islam. Jadi kalau mau di klaster ya, orang belajar agama-agama itu ada 3 tipe. Jadi ada yang belajar agama-agama, tidak hanya agamaku sih, aku belajar juga agama-agama lain untuk menegaskan bahwa aku yang paling benar. Agamaku yang paling unggul. Ini gaya pertama. Jadi Al-Amiri ada di sini, di gaya yang pertama ini. Ada gaya kedua. Gaya kedua banyak dipakai hari ini. Belajar agama-agama itu dalam konteks untuk tafahum. Tafahum itu saling memahami, karena kita hidup bersama. Pemahaman antar agama demi selanjutnya bisa tasamuh, saling toleran. Nah, mode beragama, mode hubungan antar agama, kajian perbandingan agama hari ini banyak yang ambil model kedua ini. Ada lagi model ketiga. Ini yang dulu pernah saya jelaskan ketika membahas Syed Hussein Nasr. Yang model ketiga ini kadang disebut passing over. Passing over itu kita belajar agama-agama lain. Yang pada akhirnya setelah kita paham agama-agama lain, kita semakin memahami agama kita sendiri. Kita tambah sadar, oh mungkin ini kalau dalam Islam namanya khusyuk. Oh mungkin ini kalau dalam Islam namanya tawakal, dan seterusnya. Ini namanya kita menjelajah kemana-mana, terus kembalinya menguatkan keimanan kita sendiri. Tidak ngejudge. Yang ketiga ini tidak menilai, wah ajaran ini salah, ajaran yang paling baik ajaranku. Tidak begitu. Hanya passing over saja, melintas saja demi semakin kuatnya keimanan. Bukan banyak orang itu yang melakukan dialog antar agama. Kalau ajaranmu gimana, ajaranku gini loh. Tapi pada akhirnya ya kembali ke agamaku lagi. Aku tambah yakin, tambah mantap dengan agamaku. Ini gaya ketiga. Nah, Al-Amiri ini karena beliau sejak awal memang menegaskan keutamaan wahyu, ya beliau membandingkan agama-agama juga nanti banyak berdasarkan Al-Quran. Tujuannya menegaskan kebenaran, keunggulannya Islam. Nanti teman-teman boleh dicek di Al-I'lam Bimanaqibil Islam. Jadi kenapa sih belajar agama lain? Kearifan memahami perjalanan dan ajaran agama untuk membuktikan sejarah, argumentasi sejarah tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama terakhir. Asumsinya Al-Amiri apa sih kok beliau membandingkan agama seperti ini? Kata beliau begini, agama-agama itu sumbernya satu. Kenapa kok beda-beda? Kata Al-Amiri, ya Tuhan itu menurunkan agama pada manusia lewat wahyu, sebenarnya hakikatnya sama. Tapi manusia ketika sudah ditinggal oleh penuntunnya, oleh nabinya, punya kecenderungan nyeleweng, mengacaukan ajaran agamanya. Kalau zaman dulu ketika manusia sudah tidak karu-karuan, meninggalkan ajaran nabi sebelumnya, diutuslah nabi lagi. Nah, nanti nyeleweng lagi, diutus lagi, nabi lagi, terus begitu ya, sampai puncaknya Islam. Jadi maka penting memahami alur agama-agama ini, yang itu nanti finalnya Islam. Nah, itu gayanya Al-Amiri memang begitu. Karena ada orang itu yang punya pandangan agama-agama itu sifatnya evolutif. Evolutif itu ya agama zaman Nabi Adam dulu ya memang sudah tauhid tapi belum sempurna.
oleh nabi selanjutnya tambah sempurna, paling sempurnanya terakhir di Islam. Ada yang punya pandangan seperti ini. Jadi yang jelas ya intinya sampai pada finalitas Islam. Jadi menurut Al-Amiri ya kita belajar agama-agama untuk menegaskan benarnya nabi terakhir dan benarnya agama terakhir. Itu gaya beliau. Nah, ini menarik. Beliau kemudian meneliti 6 agama. Kalau ini mengikuti Al-Quran ya. Islam, Yahudi, Sabi'iyah, Nasrani, Zoroaster atau Majusi, dan politeisme. Politeis itu yang Tuhannya banyak. Dewa-dewa yang menyembah dewa macam-macam itu kan politeis. Kemudian beliau melihat agama-agama itu punya banyak sekali kesamaan. Misalnya, kesamaan dalam aspek unsur-unsurnya. Unsurnya semuanya ada 4 secara umum. Ada keimanannya, i'tiqadat, ada ritualnya, ibadat, ada muamalahnya, muamalah urusan kemasyarakatan, dan ada jinayatnya, mazajir, sanksi-sanksi hukum. Semua agama ada. Kalau melanggar ini hukumannya itu. Cara menikah begini, cara itu namanya muamalat. Ada ibadat, sholat, puasa, ada i'tiqadat, keimanan. Jadi ini mungkin bisa jadi bekal kita untuk saling menghormati dengan agama yang lain. Banyak kok persamaan kita dengan mereka. Yang pertama unsur-unsurnya sama. Kita beriman, mereka juga beriman. Yang mereka rasakan mungkin mirip seperti yang kita rasakan dalam keimanan kita. Kalau kita dicela keimanan kita, kita mesti tersinggung, marah luar biasa sebagaimana mereka. Makanya kan ada ayat itu yang bilang jangan kamu cela Tuhan-Tuhan mereka. Kuatirnya apa? Mereka balik mencela Tuhanmu. Jadi itu seperti secara tidak langsung kamu menjelekkan dirimu sendiri, membiarkan keimananmu dimaki-maki hanya karena kamu maki-maki dia. Terus dimensinya juga begitu. Ada Tuhannya, ada malaikatnya, ada kitabnya, ada rasulnya, ada hari pembalasannya, hari akhirnya. Meskipun mungkin nama dan istilahnya beda-beda. Tapi semuanya ada itunya. Jenis ibadahnya juga mirip-mirip. Ada ibadah diri, seperti sholat. Ada ibadah jasmani, seperti puasa. Ada ibadah harta, seperti sedekah. Ada ibadah kepemilikan, seperti jihad. Menarik ya. Jihad itu ya antara lain kerja untuk dapat harta. Ada ibadah bersama, seperti haji. Di setiap agama pasti ada unsur-unsur itu. Muamalahnya juga begitu. Ada konvensionalnya, jual beli, sewa, dan lain sebagainya. Ada perkawinannya, ada urusan pengadilan, pembuktian dan dugaan. Ada amanat, ada warisan, harta benda, ada kriminal. Mirip-mirip semuanya. Ini saya tulis judul-judulnya, teman-teman lihat di kitabnya Al-Amiri ya. Kalau tak jelaskan sekarang mungkin tambah ruwet, teman-teman bingung terus jadi roaming, tidak nyampe materinya. Paling tidak kenal istilah-istilah ini saja sudah alhamdulillah. Kita lanjutkan. Baik, ganti tema. Perbandingan agama sudah. Sekarang masuk ke politik. Beliau juga banyak nulis tentang politik. Ini beda dengan kemarin ya, Said Nursi yang agak ambil jarak, khawatir dengan politik. Kalau beliau, politik itu penting. Untuk kita bahagia dunia akhirat, perlu politik. Politik dalam, ini mungkin bukan politik praktik yang kamu pemilu atau apa ya. Politik dalam makna tata masyarakat. Masyarakat itu kalau nggak ditata, kalau nggak diatur, ya mesti rusuh, mesti kacau. Misalnya kita bubarkan saja, wis ndak negara-negaranan, wis ndak undang-undangan, ndak usah atur-aturan, itu ya mesti kacau. Besok mesti perang, itu mesti. Itu kita. Maka apa? Perlu politik. Bahkan mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada daripada sehari tanpa pemimpin, mending dipimpin oleh orang fasik, atau orang kafir, atau orang jahat. Tidak masalah, yang penting ada yang mimpin. Karena manusia itu kalau nggak ada yang mimpin, sak karepe dhewe.
Wes itu mesti. Ayo teman-teman misalnya bilang ya, duduknya terserah saja mau dimanapun, itu mesti kacau. Misalnya ada yang duduk semuanya di belakang gerombol, yang di sini tinggal 2 apa 3, atau mesti ngono kacau, tidak karu-karuan. Kalau nggak diingatkan, nggak diatur, nggak ditata, mesti kacau. Di situ pentingnya politik. Jadi tidak boleh anti politik ya. Yo sekali 2 kali kecewa karena agen-agen politiknya mengecewakan ya, tidak masalah. Harus tidak jadi alasan untuk kita cuek, apatis. Karena politik itu penting. Syukur-syukur kalau kamu tidak puas, bentuklah dirimu jadi figur yang memuaskan untuk masuk ke dunia politik. Tunjukkan pada orang-orang kayak gini loh, jadi politisi yang baik itu. Itu tugasmu ya. Bentuk dirimu secara ideal, nanti jadi DPR, tunjukkan gini loh jadi DPR yang baik itu. Mana ya? Jangan malah ketularan nanti kalau sampai sana, walah ternyata bodoh wae. Sudah ngaji filsafat sampai 400 sesi ya, jadi DPR ya bodoh wae. Nah, semoga bisalah semangat begitu ya. Jadi orang baik untuk menduduki posisi-posisi yang baik, yang menentukan nasib kehidupan bersama, yang tidak egois hanya mikir kenyamanan dan keuntunganmu saja, tapi fokusmu pada kontribusimu. Baik, ini pentingnya politik. Nah, ini menarik. Dalam kitabnya Al-Amiri membagi pengelola negara itu jadi 3. Kata beliau, ada para penjamin makanan, ada para penjaga, ada para pemimpin. Penjamin makanan itu mereka yang bekerja agar barang kebutuhan manusia dapat tersedia. Dan ini paling penting. Karena kalau yang ini tidak terpenuhi kacau, yang lain juga ikut kacau. Siapa mereka? Para petani, para tukang, pedagang, buruh, pengemudi kereta atau kapal dan lain sebagainya. Ini kan yang memutar roda ekonomi. Ini namanya penjamin makanan. Mereka harus diatur, dilindungi demi kepentingan bersama. Karena kalau macet di sini, seperti ramalannya Karl Marx, ini kan base structure, dasarnya hidup bersama itu ekonomi. Orang itu kan kalau lapar sudah gelap mata. Kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mudah terpancing, mudah terpicu. Para penjamin makanan harus terjamin. Karena ini penting. Sesoleh apapun kalian, meskipun rajin puasa, kan tetap butuh makan. Jadi, ini tidak bisa didispensasi sudah. Yang kedua, para penjaga. Para penjaga tidak harus polisi ya. Semua bidang yang sifatnya pelayanan dan pengabdian untuk kepentingan umum. Syaratnya satu, mereka ini mindsetnya harus mindset mengutamakan kepentingan umum. Namanya para penjaga. Ini mungkin bidang jasa, itu para penjaga. Ya termasuk polisi, ya termasuk. Ya mungkin termasuk ya semua profesi yang sifatnya melayani, melindungi, dan lain sebagainya, itu para penjaga. PNS itu mungkin para penjaga. Nah, itu kelompok kedua. Ini juga harus beres. Ada yang paling tinggi, para pemimpin. Kalian sudah paham maksudnya. Tapi kata Al-Amiri, para pemimpin itu ambillah dari para penjaga yang ngerti filsafat. Ini berat ini. Nanti podo kuliah filsafat semua biar jadi pemimpin. Tapi kata Al-Amiri memang begitu. Mereka harus menguasai filsafat sebelum jadi pemimpin. Maka dia jadi kunci nanti yang menentukan para penjaga, menentukan para penjamin makanan. Kuncinya harus cerdas, filsafatnya harus unggul. Oke ya, ternyata tidak ada mahasiswa di sini. Mahasiswa ada di mana ya? Mahasiswa bagian yang diberi makanan dan dilayani. Posisinya paling tinggi berarti kalian. Oke, ya ini pengelola negara, bukan rakyatnya.
Kalau tidak ada 3 komponen itu, chaos, kacau. Maka 3 komponen itu harus beres. Penjamin makanannya, para penjaganya, dan pemimpinnya.